Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, mungkin ini merupakan kesempatan yang pertama, dan saya kira bukan mungkin, memang pasti merupakan kesempatan yang pertama saya berjumpa dengan Anda di tempat ini, Cetia Dhamma Dasa. Saudara-saudara, memang kadang kita sebagai umat Buddha ini juga sering melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir unik juga. Kadang kalau saya berpikir juga unik. Kenapa demikian? Ya, kita mau kebaktian di tempat yang berdesak-desakan dengan kantor, fotokopi, perpustakaan, apa saja kumpul, ya. Kenapa demikian, saudara? Karena ini sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya bahwa kita punya keyakinan kepada Dharma. Di dunia ini, orang mungkin kalau diminta barangnya akan dikasihkan. Mungkin diminta uangnya juga akan dikasihkan. Tetapi kalau diminta agamanya, diminta keyakinannya, belum tentu kita mau kasihkan. Kenapa kita belum tentu memberi? Karena agama, keyakinan itu adalah milik yang paling mahal untuk kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada perkawinan, pacaran gitu, pasangan hidupnya agamanya berbeda, lalu disuruh, ayo kamu ikut pindah agama ke saya. Itu kita bisa ngotot, bisa nekat, saya tidak mau. Kita bisa nekat begitu. Kalau nggak mau, putus dengan saya. Lebih baik putus daripada saya menyerah pada kamu. Saudara-saudara, ini memang sikap yang benar. Saya harus membenarkan perilaku ini. Ya, karena itu pengorbanan kita kumpul di kebaktian yang tempatnya berdesak-desaan. Ini bukan merupakan satu hal yang berat. Di dalam Dharma pernah disebutkan demikian. Seseorang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga anggota tubuhnya. Ya. Ceritanya begini. Anda misalnya kedinginan, lalu kurang minumnya. Orang dingin ini cenderung tidak minum. Akhirnya bibirnya pecah semua. Nah, Anda rela mengorbankan harta, beli lotion ini, beli lotion itu, untuk mengobati anggota tubuh Anda, bibir Anda. Anda yang kedinginan kemudian kepengin berjemur, karena panasnya matahari di sini kan nggak terasa panas. Wah, berjemur, berlama-lama berjemur, wah, kena flek keluar. Lalu bagaimana? Ya, beli obatnya untuk dioleskan di tempat yang flek. Anda rela mengorbankan harta Anda untuk mempertahankan anggota tubuh Anda. Nah, itu kita bisa kembangkan itu. Pokoknya hitung aja lah. Bulanan Anda, pengeluaran bulanan Anda, terutama Anda ini yang memang jauh-jauh dari orang tua, berapa banyak yang hanya untuk anggota tubuh Anda? Ya toh, lotion inilah, lotion itulah. Minyak rambut sudah tidak pernah lagi ada orang pakai ya zaman hari ini. Tapi conditioner itulah, conditioner inilah. Macam-macam. Iya kan? Uang yang Anda gunakan itu cukup besar loh untuk ngudii anggota tubuh Anda. Ngudii itu apa ya?
Mudik-udik itu ya ngopeni bahasa Jawa lagi. Merawat anggota tubuh Anda. Saya memang kebanyakan bahasa Jawa, jadi Anda yang nggak ngerti langsung tanya nanti. Ya. Kemudian, tapi kalau kita tingkatkan pengorbanan kita lagi, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah ini, atau untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau yang pertama tadi kata-katanya, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk anggota tubuhnya. Tapi yang kedua, seseorang rela mengorbankan anggota tubuh yang tadi dijaga dengan harta sedemikian banyak itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa contohnya? Contohnya kena usus buntu. Wah, pernah ada yang kena usus buntu? Pernah? Tidak ada. Wah, tapi cerita orang usus buntu kan Anda jelas. Ususnya katanya buntu. Akhirnya seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya itu, potonglah, operasilah, demi mempertahankan hidupnya. Ada yang sakit ini, sakit itu, kalau dokter vonis operasi, iya sudah operasi, pokoknya saya hidup. Ya toh? Apa saja, bahkan kalau orang kena diabetes itu harus dipotong kakinya. Iya sudah, potong kakinya. Ini sudah telapak kaki hilang, ini kaki bawah mau dipotong. Oke, pokoknya sembuh. Sudah. Padahal waktu hidupnya, walah lotion ini, lotion itu, kakinya digosoi sampai, wah luar biasa dirawat-rawat. Tapi kalau sudah sakit, potong juga. Nah, itu unsur yang kedua. Tetapi di dalam Dharma disebutkan, seseorang rela mengorbankan hartanya, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya, bahkan seseorang rela mengorbankan kehidupannya untuk mempertahankan Dharma. Ini ternyata saudara, Dharma ini lebih dari harta yang kita miliki. Dharma lebih berharga daripada anggota tubuh yang kita miliki. Bahkan Dharma lebih berharga dari kehidupan kita. Karena itu, kalau ada yang sampai mengancam tadi, aku kalau kamu tetap Buddhis, aku nggak kawin sama kamu. Ya, lebih baik nggak kawin sama kamu daripada aku tidak jadi Buddhis. Nah, ini saudara, kekuatan keyakinan ini luar biasa. Makanya Anda datang ke sini, berdesek-desekan, ngumpul. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Nah, pada sore hari ini, saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam. Bagaimana kita meningkatkan keyakinan, sehingga kita bukan hanya rela berdesak-desakan, tapi kita juga rela mempertahankan Dharma sekuat mungkin. Cara yang paling sederhana, sebetulnya bukan dengan baca buku. Sebetulnya bukan dengan cara upacara. Tapi sebetulnya dengan praktek. Dharma itu harus dipraktekkan. Kalau kita makin sering praktek, makin banyak pengertian kita, makin kuat keyakinan kita pada Dharma. Ada satu contoh, saudara. Ada seorang yang dulu pada waktu saya ada peresmian wihara di Samarinda di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Saya mau meresmikan wihara di sana. Nah, itu ada umat satu keluarga mau ke sana. Dia sudah siap. Saya mau ke Samarinda. Nah, dia naik mobil mau ke airport. Ini tiket sudah di tangan loh.
Dia sudah menyiapkan, wah saya mau berdana. Pada waktu itu dia mengatakan begini, sekian rupiah. Nah, mau berangkat ke airport, suami istri ini melihat showroom mobil. Dan karena dia memang sewenang mobil, dia lihat, loh, di showroom ini ada mobil baru. Baru hari ini launching. Nah, bagaimana nih? Anu aja, kita belok, lihat-lihat showroomnya. Nah, dia putar. Sudah jalan mau ke airport nih, putar. Lalu lihat di showroomnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si keluarga tadi? Saya mau beli mobil aja lah. Loh, ini gimana uangnya yang untuk berdana? Untuk uang muka mobil. Sungguh, tiket angus sudah, biarin. Bikin transaksi mereka. Mobil dibawa keluar. Jadi mobil baru ini keluar. Begitu keluar dari showroom, mau nyebrang jalan, ada truk datang, nubruk. Mobil yang brand new ini tubruk. Nah, akhirnya kaget tuh mereka. Ya tubruknya sih tidak berat, tapi ya luka sedikit di beberapa tempat mobilnya, maksud saya yang luka. Nah, kemudian sudah balik ke showroomnya lagi. Pintunya diganti, itunya diganti. Ini sudah tidak jadi pergi ke Samarinda, tidak jadi dapat mobil yang brand new ini. Ya sudah, dia pulang ke kotanya. Beberapa hari kemudian dikatakan mobilnya udah jadi. Dia datang. Apa yang terjadi waktu totalan? Ternyata waktu totalan itu, biaya mobil itu, ongkos gantinya sama dengan dana yang dia siapkan untuk pergi ke Samarinda tadi. Sama dengan niatnya dia mau berdana untuk wihara yang baru itu. Sampai dia kaget, dia merinding sendiri. Loh, tahu gini kan aku pergi, aku happy, dan saya tambah pengetahuan dhamma, dan saya bisa berbuat baik. Nah, kalau sekarang saya tidak pergi ini, ya tetap keluar uang segitu, tapi saya tidak happy, dan mobilnya pun jadi mobil yang nggak enak dipakai. Lupa lah kalau sudah barang baru lalu ada apa-apa begitu, mobilnya sudah diganti ini diganti itu, kita pakai walaupun itu baru, sudah nggak nyaman kok. Seperti ada sesuatu yang berkurang. Nah, ini yang membuat orang itu lalu yakin kepada Dharma, sampai kuat sekali kepada Dharma. Kenapa? Wah, memang ini luar biasa. Kok bisa persis ya hitungannya? Lah saya ditanya gitu, yang mana saya tahu loh, ini karmamu sendiri toh ini. Ya, bagaimana saya bisa tahu hitungannya ini? Kan niatmu sendiri untuk begitu. Nah, orang ini akhirnya yakin pada Dharma. Lalu ada cerita yang lain. Ada seorang ibu yang mengalami sakit tumor kandungan. Tumornya ini cukup besar, dan dia sudah beberapa tahun mengalami itu, sehingga mau duduk susah, mau berdiri susah. Duduk terlalu lama tidak bisa duduk seperti kita ini, padahal dia amat kuda. Berdiri terlalu lama nggak bisa, duduk di kursi terlalu lama nggak bisa, serba salah. Nah, dia pergi ke Singapura, periksa, memang itu tumornya besar. Nah, lalu mau dioperasi. Si ibu ini mengatakan, nanti saya tidak kepingin dioperasi sekarang. Lu mau ditunda kapan? Bulan depan. Nah, oke lah kata si dokter, boleh bulan depan ke sini. Nah, ibu ini pulang. Apa yang dia kerjakan? Dia bertekad, saya selama 40 hari 40 malam saya mau banyak baca parita, bermeditasi, menjalankan 8 sila. Tiap hari dia begitu. Dan dia kalau pagi, bangun pagi jam 4, dia nyiapkan air
di altar, kemudian dia ada yang dikerjakan lain? Ada? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi dia menyiapkan air segelas, lalu dia membaca parita, terus dia bermeditasi. Nah, selesai sembahyang, air parita ini diminum. Itu katanya kalau mau minum itu aja, wah, mau berdiri dari duduk silanya yang lama itu sakit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia jalani begitu. Hari ke-35, ibu ini seperti orang tidak begitu sadar. Tahu-tahu dia itu sudah sampai di dapur. Lalu dia merenung, loh, saya kok bisa sampai di dapur ya? Kok rasanya tadi saya belum minum air, rasanya saya kok belum mengalami kesakitan yang sama seperti biasanya. Lalu dia coba, dia duduk, dia berdiri, dia coba, dia duduk, loh kok enak. Lalu dia lihat air di altar, loh, kok sudah diminum. Lalu dia merasakan bahwa itu ada kesembuhan. Hari ke-35 dia membaca parita, bermeditasi, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia pergi ke Singapura lagi, diperiksa dan di ronsen di USG semacam begitu, tumornya yang sebesar cukup besar itu bentuknya sekarang seperti anggur yang dipetik itu, jadi tinggal kecil. Dan sampai sekarang ibu itu nggak pernah sakit. Nah, dia kalau cerita itu sampai bisa menangis sungguhan, karena dia mengalami secara pribadi. Nah, itu yang membuat orang yakin pada Dharma. Saudara-saudara, sebetulnya kita berkumpul bersama ini adalah kita bisa saling sharing, tukar pikiran, pengalaman-pengalaman kita. Karena itu manfaatnya kita bisa mempunyai satu persatuan, kebaktian bersama. Salah satunya, kita bisa berbagi cerita. Dan banyak orang mengatakan, kalau cuma kebaktian saja saya ya bisalah lakukan di rumah. Ya toh? Kalau mendengar ceramah ya saya juga bisa mendengar kaset di rumah. Betul. Itu betul sekali. Tetapi ada yang tidak Anda dapatkan di rumah, yaitu bisa sharing. Ada orang punya kesulitan bisa diselesaikan dengan Dharma. Itu yang orang tidak dapatkan di rumah. Cerita seperti ini kalau Anda di rumah Anda tidak tahu. Dan cerita yang tentang ibu yang tumor ini saya sudah muat di dalam satu buku, namanya Sang Buddha Pelindungku. Itu khusus, itu cerita itu ada. Ya, ibunya pun Anda bisa kenal dengan ibu yang dari Bali ini. Nah, jadi ini yang akan membuat kita yakin kepada Dharma. Praktek Dharma kita itu loh. Nah, sekarang praktek apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya praktek yang enteng-enteng. Apa yang Anda bisa kerjakan, semampu Anda, kerjakanlah itu sesering mungkin. Satu contoh misalnya, Anda bisa datang lebih awal lalu Anda mempersiapkan tempat ini. Itu pun sudah praktek Dharma. Kenapa? Karena praktek Dharma bukan sesuatu yang hebat, yang harus menunggu sampai nanti 2 tahun lagi saya mau berbuat baik. Iya, kalau umur kita itu nyampe 2 tahun. Lah kalau minggu depan kita sudah offset, ya bagaimana? Ya, jadi kita nggak usah yang hebat-hebat. Kalau Anda lihat cerita-cerita zaman Sang Buddha, orang penjual bunga pun bisa menebarkan bunga jualannya dia itu pada saat Sang Buddha lewat, disebarkan begitu, sehingga Sang Buddha lewat dan bunga itu menjadi semacam payung untuk Sang Buddha. Itu dana yang dari orang yang penjual bunga saja. Nah, dengan kalau kita bisa berbuat baik, menyediakan tempat, membersihkan tempat sembahyang, ya,
Ini sebetulnya akan bagus sekali. Kemudian Anda di rumah juga punya mungkin orang tua atau keluarga atau siapa yang Anda bisa bantu. Karena itulah praktek dharma yang paling sederhana. Ya, berbuat baik itu gampang. Cuman kadang orang tidak mau. Mau ke wihara, wah sibuk. Ke wihara pagi sibuk. Siang sibuk, malam sibuk, Senin sibuk, Selasa sibuk, Rabu dan seterusnya. Saya katakan sibuk itu kan yang bikin kan kita sebetulnya. Kita yang mengatur schedule kita sendiri. Kita sebetulnya bukan sibuk. Kita tidak mau. Anda lihatlah teman kita yang beragama Islam misalnya. Sehari 5 kali bisa. Saya malah kalau di Indonesia saya mengatakan kalau memang seminggu sekali saja sudah sibuk. Ya, kalau sudah seminggu sekali saja sibuk, wah itu mungkin kita bisa jadi menteri-menteri yang hebat. Oh, mereka 5 kali sehari saja bisa jadi presiden. Masa kita seminggu sekali sibuk? Itu karena kita nggak mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita nggak merasakan manfaatnya ke wihara. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang dari kita prakteknya, ya toh, kita semua dituntut masing-masing untuk mempraktekkan dharma. Masing-masing dituntut untuk kalau ke wihara saling bertanya, bagaimana problemnya? Atau mungkin kalau satu ketika kalau ada acara ceramah, salah satu dari Anda boleh menceritakan pengalaman Anda melaksanakan dharma. Sekarang yang Anda sudah di sini, berapa di antara Anda yang sudah kenal dharma lebih dari setahun? Coba tunjuk jari. 1, 2, 3. Hanya 3, 4. Hanya 4. Nah, 5. Lah, ibu yang di depan ini, dalam setahun Anda mengenal dharma atau lebih dari setahun Anda mengenal dharma, apakah pernah merasakan manfaat dharma? Banyak toh? Nah, pernahkah cerita kepada teman-teman? Nah, saudara-saudara, pasti kita banyak memperoleh manfaat dharma. Mungkin dulu Anda yang gelisah, setelah kenal dharma mungkin Anda jadi tenang. Ya. Dulu Anda yang emosinya meledak-ledak, kemudian sekarang setelah mengenal dharma lebih sabar. Dulu yang sulit dapat pasangan, setelah kenal dharma milihnya aja sampai susah. Waduh, kebanyakan. Saya dapat email itu. Dulu waktu saya ketemu sama orangnya, Bante, saya sudah umur segini nggak dapat. Saya katakan, coba kamu begini, begitu dan seterusnya. Kemarin terakhir saya sebelum berangkat mengatakan, aduh Bante, sekarang saya punya pilihan 3, saya bingung ini. Mau milih yang mana coba? Yang ini baik tapi umurnya lebih kecil. Yang itu bagus, ini begini begitu tapi jauh tempatnya. Yang ini, waduh, saya ngomong, kamu ini dulu sulit, rewel. Sekarang dapat 3, bingung lah. Kamu mau minta bagaimana ini? Tapi itu salah satu manfaat dharma. Ya, mungkin ada yang anaknya nakal, akhirnya kenal dharma jadi baik. Mungkin yang dulu anaknya sakit-sakitan kenal dharma jadi baik. Nah, itu diceritakan seperti Anda, ibu tadi yang misalnya punya manfaat dharma. Satu ketika pada hari kebaktian, coba ceritakan kepada teman-teman. Yang umum, yang bagus, yang berkesan, sehingga teman-teman itu akan menjadi tertarik. Kalau dia Buddha sebagai manusia yang bukan orang yang lain daripada yang lain, biasa dikandung, dilahirkan, tetapi bisa mencapai kesucian. Lah kita sebagai seorang umat Buddha sebetulnya harus punya konsep. Kalau sebagai manusia saja bisa mencapai kesucian, berarti kan sama dengan kita. Kita juga mesti bisa. Yang penting ada kemauan untuk mencapai kesucian itu. Nah, sekarang dharma ini juga begitu. Ketika kita mendengar cerita orang yang bisa sembuh, ketika mendengar cerita orang yang mengalami ini, mengalami itu, sebetulnya kita lalu merenung, kalau dia bisa, mesti saya juga bisa.
Kenapa saya tidak bisa? Dulu ada anak sekolah, aduh Bante, saya ini kok sulit loh punya daya ingat yang bagus. Orang ngomong saya dengar, tapi orang diem saya lupa. Gurunya ngajar apa saya dengar, begitu gurunya diem saya lupa. Saya katakan itu karena kekuatan konsentrasimu lemah. Coba kamu belajar meditasi. Meditasinya sederhana, menggunakan objek Buddha Rupang. Perhatikan bentuk mukanya, modelnya bagaimana, dari rambutnya, lekuknya bagaimana, lalu mukanya ini ciri khasnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk mata, bentuk hidung, lalu itu dilihat sambil pelan-pelan saja. Jadi tidak usah harus melek terus, nggak kedip-kedip ya, malah matanya nanti capek gitu. Jadi sambil pelan-pelan dilihat, boleh kedip, boleh melek, boleh kedip, boleh melek, terus nanti merem, menutup mata, bayangin di muka kita. Bisa nggak bayangin mukanya? Nggak bisa, melek lagi, merem melek. Bayangin lagi, merem lagi, bayangi melek, merem. Kalau sudah bisa kepalanya ingat, melek dan merem sudah bentuknya bisa sama, kita bisa ingat. Lalu ditambah badannya, jubahnya bagaimana, warnanya, lekuknya, tangannya bagaimana, lalu nanti merem lagi, mulai dari kepala, muka, kuping, semua, lalu badannya. Lupa, melek lagi. Tiap hari yang dikerjakan itu 15 sampai 20 menit. Terus nanti kalau sudah bisa dari kepala sampai badan, kakinya, terus teratainya. Kalau Anda bisa lihat dari kepala sampai teratainya itu komplit, begitu merem Anda bisa bayangkan dengan jelas, dan Anda bisa pertahankan itu, maka daya ingat akan kuat. Apa yang dikatakan dalam beberapa bulan setelah dia latihan? Dia itu kuliah jurusan elektro. Satu ketika dia mendapat pelajaran gambar seperti jaringan listrik begitu. Dia mau mencatat, bukunya ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Meditasinya ini. Dia lihat, dia melek dan merem gambar yang di papan tulis itu. Dia lihat. Pulang, digambar di bukunya. Dicocokkan sama temannya, benar. Ya, itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi sebetulnya itu juga satu pengalaman. Sehingga Anda-Anda yang belajarnya ini mungkin sering lupa, nggak karu-karu, itu ilmunya sudah ada kok. Dharma bisa kok memecahkan masalah Anda. Bisa. Jadi Anda gampang loh. Sehingga orang itu mau mengatakan, waduh Bante, sekarang saya bukan hanya gambar-gambar jaringan listrik saya bisa. Mobil temen itu loh. Sekali saya lihat, saya tak ingat. Nomornya berapa, saya langsung ingat. Wah, padahal dulu katanya kalau dosen sudah diem, dia lupa. Sampai dia jengkel sama dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan bodoh sekali begini? Ternyata dia tidak bodoh. Cuman kemauan konsentrasinya lemah. Nah, inilah satu cerita yang membangkitkan manfaat untuk kita. Itulah yang membuat kita nanti berani kumpul. Bisa kumpul dan kita bisa tanya. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga harus bisa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apapun juga permasalahan yang Anda hadapi, problem apapun yang Anda hadapi, sebetulnya Dharma menyediakan jalan keluar. Tinggal kemauan kita untuk membuka diri. Nah, karena itu praktek. Nah, praktek yang paling sederhana adalah dengan melakukan apa yang Anda bisa kerjakan sedikit-sedikit. Bisa membersihkan tempat, bagus. Bisa mengundang teman datang ke wihara, bagus. Bisa menerangkan Dharma kepada teman yang masih belum tahu, bagus. Yang kedua, melaksanakan kemoralan. Latihan. Misalnya saja, latihan berpuasa. Orang kalau ketemu saya, mesti yang ditanya adalah, kenapa Bante puasa? Ya. Ada Anda yang mau tanya itu juga? Ada enggak? Nah, belum mikir ya, tapi sudah beberapa kali ya. Tanya, mau tanya juga?
Iya toh? Kenapa Bante? Hah? Nah, ya toh. Itu sudah di segala tempat saya ketemu. Kalau biasa ketemu biku biasa, selalu tanyanya, kenapa Bante tidak punya rambut? Kenapa Bante kok tidak pakai baju biasa tapi pakai jubah? Itu problemnya yang selalu diulang. Tapi kalau sudah ketemu saya, kenapa Bante puasa? Saya sebetulnya menjawab, semua biku itu puasa loh setelah jam 12 siang. Itu nomor 1. Nomor 2, memang saya makan sekali sehari juga merasa kebanyakan. Jadi saya kepingin 1 minggu hanya 5 kali saja. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Saya sebetulnya melatih sesuatu. Apa yang saya latih? Saudara-saudara rasakanlah di dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tidur, Anda yang sekolah mau cari nilai banyak, dikasih hasil ujian A+, A++, itu Anda nggak bangun kok. Iya toh? Iya, ujian. Ini ditunjukkan di depan muka maksudnya. Nggak bangun. Anda yang kepingin pasangan hidup, ketika Anda tidur, pasangan hidup Anda di depan Anda, itu pun Anda nggak bangun. Ya kan? Anda yang pengen cari duit, ketika tidur, duit dikasih di setumpuk di depan hidung Anda, nggak bangun. Tetapi kalau perut Anda lapar, ya, apa yang dikerjakan? Bangun. Aduh, kok lapar ya? Buka lemari kulkas, pasang itu apa, microwave lah apa, makan sedikit-sedikit, tidur lagi. Ya kan? Sebagian besar di antara kita begitu. Ada juga lapar main hajas, nggak inget apa-apa. Pokoknya sampai pagi lah, baru nanti bayar utang semua, makan lebih banyak dari biasanya. Tapi pada umumnya sebagian besar orang lapar itu terasa bangun. Sehingga kalau saya suruh orang puasa, problem utamanya apa? Aduh, Bante, saya nggak bisa tidur loh kalau lapar. Itu. Ya toh, banyakan begitu. Nah, saudara-saudara, lapar itu kalau Anda tidur, Anda rasakan. Padahal duit yang Anda cari nggak inget, cewek atau cowok yang Anda sukai nggak inget, nilai tinggi juga nggak inget, apa saja nggak inget, tapi lapar inget. Itu bukan hanya waktu tidur. Kalau Anda urut lebih jauh, Anda itu sebetulnya yang punya problem adalah lapar, itu yang nomor 1. Ketika Anda di dalam kandungan, Anda nggak kenal duit, nggak kenal lawan jenis, Anda nggak kenal nilai-nilai yang bagus, bahkan dengan orang tua Anda pun Anda nggak kenal, tapi Anda kenal rasa lapar. Rasa lapar itu kenal sekali. Sehingga ibu-ibu kalau mengandung, biasanya makannya lebih banyak. Ya, ibu dulu begitu juga. Iya toh? Nah, biasanya masalah nanti balik lagi atau tidak itu urusan lain, tapi yang jelas makan lebih banyak dari normalnya. Katanya si ibu, aduh lah kita makan sekarang berdua loh ini. Apalagi kalau anaknya kembar kan bertiga. Nah, lebih banyak lagi. Sehingga ibu-ibu kalau sudah hamil, biasanya sudah tambah besar badannya. Sehingga begitu lahir anaknya, badannya tidak bisa kembali, tetap besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita urut lebih jauh lagi dalam kehidupan yang lampau, mungkin Anda lahir di zaman batu yang tidak kenal pakaian, tidak kenal uang, tidak kenal segala macam. Anda tetap punya rasa lapar itu. Berarti sebetulnya rasa lapar itu rasa yang semua makhluk miliki. Anda mungkin dulu lahir jadi gajah, juga kenal rasa lapar. Anda lahir jadi beruang, juga kenal rasa lapar. Bahkan kita atau Anda lahir jadi kecoa, saya tidak pernah. Anda lahir jadi kecoa. Saya tidak mau lahir jadi kecoa. Ya, saya ngomong aja. Ya. Anda lahir jadi kecoa pun yang diingat lapar. Lahir jadi tikus yang diingat ya lapar. Apa saja, semua makhluk
yang dikenal hanya lapar. Bahkan kalau kita membaca cerita kedewaan, dewa di surga itu bisa mati gara-gara lapar. Dewa di surga itu matinya ada 3 sebab. 1 lapar, 2 ngamuk, 3 umurnya habis. Lucu juga ya. Ngamuk mati. Nah, makanya Anda yang suka ngamuk-ngamuk nggak ada tempat dari surga. Yeah. Jadi makanya kalau mau masuk surga jangan ngamuk-ngamuk. Nah, sekarang perasaan yang lapar itu yang sudah sekian kehidupan, sekian ribu kehidupan, sekian ribu tahun. Sekarang kita bisa kuasai. Nah, jadi puasa itu kan menguasai rasa lapar. Puasa itu bukan tidak ada makanan, terus puasa. Itu kadang-kadang kalau anak-anak yang sendirian tidak sama orang tuanya kan gitu. Buka kulkas kosong, buka lemari makan kosong, kotak supermi sudah nggak ada, puasa lah. Ini bukan puasa, ini tidak ada yang dimakan. Lain. Ya, bukan, ya. Iya, itu bukan, ya hitung-hitung puasa lah, bukan. Tidak ada yang dimakan. Nah, puasa itu ketika ada makanan kita tidak makan. Itu baru yang sip. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini ada makanan, tidak makan. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Anda mengendalikan rasa lapar. Kalau Anda bisa mengendalikan rasa lapar sekarang, ingat sebetulnya itu muncul sudah sekian ribu tahun itu. Dan Anda selalu dikuasai rasa lapar itu. Sejak Anda bayi pun, Anda dikuasai rasa lapar. Sekarang Anda bisa mengalahkan itu. Lalu apa sekarang maknanya? Nah, kalau sekarang muncul perasaan susah gara-gara ditinggal pergi sang kekasih, kita bisa merenung, lah. Kekasih itu saya kan baru ketemu 2-3 hari yang lalu. Ya ngapain aku susah ditinggal dia? Oh, rasa lapar saja aku bisa kuasai itu yang sudah aku kenal ribuan tahun yang lalu. Kenapa yang baru 3 hari aja aku nggak bisa kuasai? Kita akhirnya bisa berpikir demikian. Yang besar saja aku bisa kuasai. Untuk apa yang kecil aku nggak bisa kuasai? Malu dong. Nah, ini satu dorongan bagi kita untuk menjadi perilaku kita menjadi baik. Emosi kita juga begitu. Lah ngapain marah-marah begitu? Oh, lapar aja aku bisa kuasai kok. Ngapain yang begitu-begitu aku harus marahin? Nah, dengan demikian membuat kita ini lebih terkendali. Terkendali perilaku kita, terkendali emosi kita, terkendali pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan berpuasa. Melatih kemoralan. Sebetulnya bukan pada kemoralan itu sendiri yang dititik beratkan, tapi latihan yang lebih dalam. Banyak orang mengatakan, alah, umat Buddha ini ngapain toh? Dia boleh membunuh kecoa, tidak boleh membunuh nyamuk. Apa takut nanti membunuh kecoa jadi kecoa, membunuh nyamuk jadi nyamuk, membunuh kodok jadi kodok? Bukan, problemnya bukan di situ. Ingat, problemnya bukan pada silanya itu sendiri. Problemnya pada latihan yang lebih besar. Kalau nyamuk yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, kecoa yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, berarti sebetulnya kita itu membiasakan diri untuk tidak menghargai kehidupan makhluk lain. Itu dasarnya. Jadi bukan, aku nggak boleh membunuh nyamuk ini, tapi omongannya menyakitkan. Percuma. Aku nggak boleh menganiaya makhluk ini, tapi wah, kehidupannya sadis sekali. Nggak bisa. Karena itu sebetulnya hanya latihan. Jadi puasa itu pun juga hanya latihan. Jadi bukan, wah, Bante kalau bisa puasa bisa terbang. Saya kalau terbang terus,
nanti SQ nggak laku. Jadi bukan urusan puasa itu untuk terbang, tapi puasa itu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya, karena dengan perenungan yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bukan, kalau nanti kamu puasa kamu kan sabar. Bukan, kalau puasa sabar orang Ethiopia sabar-sabar. Puasa terus itu. Bukan, yang penting perenungannya ini loh. Ya. Nah itu, jadi Anda jangan salah itu. Nah, sudah satu kerelaan, dua kemoralan, maka yang ketiga adalah meditasi. Ini adalah bukti-bukti untuk supaya kita yakin pada Dharma. Meditasi seperti yang tadi saya pernah ceritakan contohnya, orang yang pelupa tadi. Setelah belajar meditasi dengan singkat, meditasi dengan cara objek fisik, yaitu misalnya Buddha rupa, akhirnya daya ingatnya menjadi meningkat. Nah, di dalam Dharma, untuk membuktikan Dharma itu, lakukanlah 3 hal. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda kerjakan itu, maka Anda yakin dengan bukti-bukti pada Dharma, Anda makin kuat keyakinannya pada Dharma, maka Anda akan rela berdesak-desakan, rela mengorbankan harta benda, anggota tubuh, bahkan kehidupan kita untuk mempertahankan Dharma. Nah, inilah saudara-saudara, sebagai awal pertemuan kita pada malam hari ini, yang mungkin bisa kita kembangkan, mungkin dalam bentuk tanya jawab, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang saya terangkan, boleh saja, supaya kita bisa makin berkembang. Ya, nah, semoga ini memberikan manfaat. Semoga semua aku bahagia. Semoga semua aku bahagia. Semoga